Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Vera Hasanah. Baiklah, pada sore kali ini kita akan membahas tentang tarjim. Apa sih itu tarjim? Minggu-minggu lalu kita sudah membahas tentang tarjim itu apa. Makna dari tarjim menurut lugawi artinya menerjemahkan, sedangkan menurut istilah ialah menerjemahkan dalam bahasa Arab maupun Al-Quran, baik dalam kata per kata maupun huruf per huruf. Untuk sore ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 dengan berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, kita terjemahkan dalam ayat Al-Baqarah ayat 11. Wa itu dan, ida apabila, kila dikatakan, lahum kepada mereka. Untuk hum ini dalam bahasa Arab disebut dengan domir. Nah, domir, maksud dengan domir itu ialah seperti subjek. Subjeknya kemana sih? Humnya. Di sini dijelaskan untuk kalau dalam tarjim itu menunjukkan bahwa orang-orang munafik. Nah, sedangkan orang-orang munafik ini kenapa? Dalam Ibnu Tafsir menerangkan bahwa metode tafsir itu ada ayat ke ayat. Kita mencocokkan kembali kepada ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelumnya membahas tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Ada juga yang menyebutkan ini artinya adalah orang-orang munafik. Kemudian lanjut kembali dan terjemahannya la. La artinya di sini adalah jangan. Nah, kemudian tufsidu artinya kalian berbuat kerusakan. Nah, tufsidu ini suku kata awal itu bukan tufsidu, bisa jadi fasaidu apa fasadu. Karena apa? Karena di dalam bahasa Arab itu ada terdapat dua ilmu shorof dan ilmu nahu. Ilmu shorof itu ialah ilmu yang menjelaskan tentang suku kata dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu nahu menjelaskan per kalimat. Nah, ilmu nahu ini terdapat dalam ilmu shorof. Misalnya tufsidu ini domirnya domir antum, hum ke mereka, jadi hum ke kalian, ke mereka atau ke kalian. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam ilmu shorof juga ada 3. Kita membahas tentang fiil. Fiil artinya yaitu kata kerja. Ada kata kerja, kemudian ada isim. Isim itu seperti subjek. Isim itu kata benda. Kata bendanya bisa dibagi 2, mu'annas dan muzakkar. Dan ada juga bilangan jumlah. Apa sih bilangan jumlah itu, Bu? Bilangan jumlah itu ada yang tunggal, ada yang jamak, ada yang ganda. Nanti kita jelaskan kembali. Kemudian ada harfun. Apa sih, Bu, harfun? Harfun itu seperti fi. Fi itu di dalam Al-Qur'an artinya di dalam. Nah, fi ini termasuk dalam golongan huruf. Huruf kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sambung seperti di, dengan, seperti di, dengan. Kemudian apa lagi? Min, dari, ila, ke, ala, di atas. Nah, itu kata sambung kalau misalnya di bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab itu harfun. Al-ardu artinya bumi. Nah, ini juga termasuk isim ya. Kemudian qalu artinya menjawab. Innama sesungguhnya. Nahnu artinya kami. Ini juga nahnu masuknya ke domir. Kemudian muslihun. Ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kenapa disebut orang-orang yang melakukan perbaikan? Karena dia mempunyai domirnya jamak. Hun. Nanti kita membahas kembali tentang jamak itu apa. Orang-orang yang banyak, muslihun, solih, orang yang baik, orang-orang yang melakukan perbaikan, orang yang melakukan perbaikan. Aslihu, orang laki-laki yang melakukan perbaikan. Jadi ini karena muslim jadi jamak. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Demikian, itulah dia videonya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti untuk tugas Ibu akan sampaikan di grup ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.